Kalau gitu mohon izin saya buka Bapak Ibu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, di sore ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan oleh Allah SWT, sehingga pada sore ini kita masih bisa bersua dalam ruang kelompok yang kedua Bapak Ibu. Tidak lupa ya kita panjatkan salam serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana dengan bimbingan beliau kita bisa mengetahui yang hak adalah yang hak dan yang batil yang batil. Bapak Ibu yang saya hormati, pada sore hari ini kita melaksanakan kegiatan ruang kolaborasi yang kedua, di mana panjenengan pemirsa kemarin sudah berlatih untuk melakukan sebuah kegiatan yang kita sebut dengan kegiatan coaching. Nah, pada hari ini panjenengan sama seperti kemarin, tetapi panjenengan akan berlatih lagi, tapi akan mempraktekkan kegiatan coaching seperti kemarin dengan topik dan tema bebas Bapak Ibu, yang mana nantinya yang akan kita lihat adalah, yang akan kita ulas adalah hasil rekamannya panjenengan sama catatannya. Nanti mungkin catatannya bisa dimasukkan sebagai lampiran. Oleh karena itu, marilah kita awali kegiatan sore ini dengan doa. Semoga dengan doa ini panjenengan diberikan kemudahan, kemudian Bu Ruliana putranya diberikan kesembuhan, serta Bu Ika juga segera diberikan kesembuhan. Dan untuk teman-teman yang melaksanakan kegiatan PPG yang bersama dengan PGB, semoga diberikan kemudahan, kelancaran, serta yang lainnya diberikan kemudahan segala urusan. Karena itu Bapak Ibu, mari kita doa dengan surat Al-Fatihah. Semoga dengan membaca surat Al-Fatihah kita mendapatkan fadilah yang akan mengabulkan seluruh hajat kita. Al-Fatihah. Sebelum saya memulai kegiatan praktek kali ini, saya akan menampilkan bahan tampilan atau PPT-nya, biar nanti kita terarah dan kita bisa fokus untuk kegiatan kita. Apakah sudah nampak PPT-nya, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, Pak. Sudah. Untuk kegiatan kita pada sesi kali ini, ini kita akan melakukan kegiatan praktek coaching dengan alokasi waktunya. Nanti panjenengan akan praktek waktu kita adalah 2 JP, tapi nanti panjenengan akan seperti kemarin jadi 60 menit dibagi 2, setiap TGP akan mendapatkan alokasi waktu lebih 30 menit. Kalau misalkan kurang sedikit, ya tidak apa-apa, siapin. Tapi kalau bisa kurangnya terlalu lama, karena nanti ada alokasi waktu yang harus panjenengan penuhi. Ibaratnya kita itu masuk berlatih, sekarang kita prakteknya panjenengan bisa menjawab pertanyaan yang bisa memancing kuncinya itu untuk menceritakan atau memberikan informasi yang begitu luas. Oleh karena itu pada sesi ini Bapak Ibu, untuk tujuan, capaian, dan untuk identitas nanti bisa dibaca secara mandiri. Sedangkan untuk agenda kita adalah berbeda dengan kemarin. Kalau yang menguji pemahaman penjelasan tentang modul ini, yang di sini untuk kali ini akan praktek langsung review dan kita akan tutup. Kemudian sih Ibu, untuk skenario-nya adalah penyebutan, sepakat baca sudah, coachingnya adalah di sini. Jadi di sini nanti banyak akan praktek coaching, di mana kalau dilihat sini itu kok 30, 10, 30 sini nanti panjenengan ada namanya pengisian lembar diri. Berarti di sini nanti panjenengan akan ada waktunya tidak terlalu lama. Waktu jenengan berarti kurang lebih 15 menit kalau lihat di sini, Artinya nanti 30 menit itu bisa gunakan untuk coachingnya,
Kemudian setelah itu panjenengan langsung bisa mengisi lembar referensi diri kalau daripada lupa, atau dibalik, misalkan dengan 15 menit coach menjadi coach, kemudian menjadi coach, setelah itu jenengan mengisi lembar referensi diri, monggo. Nah, nanti kita akan ketemu di ruang ini lagi untuk penyampaian hasil refleksi diri. Setelah itu kita akan penguatan praktik coaching kurang lebih 10 menit dan akhir dengan foto. Jadi seluruh waktu kita adalah kurang lebih sekitar 90 menit Bapak Ibu. Kemudian dari sini mungkin ada yang ditanyakan ya Bu untuk alokasi waktunya. Teknisnya saya serahkan ke panjenengan yang mempraktekannya. Jadi jenengan alokasi waktunya nggih 60 menit itu 60 menit itu sudah termasuk lembar refleksi diri coaching. Artinya apakah 15 menit jenengan tampil dulu, praktik dulu, kemudian ngisinya belakangan, terserah jenengan teknisnya bagaimana disepakati dengan pasangannya. Monggo Bu Mitya, ada yang ditanyakan Bu Mitya? Oke, berarti untuk praktik realnya untuk coaching, masing-masing coaching itu 15 menit, untuk coachingnya nanti juga 15 menit gitu Pak, gentosan gitu, gantian. Ya, gitu. jenengan sebagai coachnya, sebagai coachnya 15 menit, sebagai coachnya 15 menit. Oke, terus nanti berarti plus nanti ditambah refleksi gitu. Mengisi lembar refleksi, kan butuh waktu jenengan untuk mengisi hasil tadi. Kalau refleksi nanti ketika coach nanti kan jenengan apa yang rasakan ketika coach ketika coach saya merasa kok belum bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot, waktunya kok lama banget, kok waktunya berlebih banget, kemudian kok saya masih sering untuk memberikan sebuah solusi, padahal kan nanti jenengan ceritakan. Artinya ketika refleksi itu refleksi diri jenengan ketika menjadi seorang coach, menjadi seorang coach jenengan refleksinya di dalam kertas. Setelah itu nanti 20 menit. Setelah 40 menit kita akan kumpul lagi kurang lebih nanti pukul 3:30 baru setengah 4 nanti kita kumpulnya di ruang utama, kita langsung penguatan praktek coaching. Nanti saya akan berikan penguatan ke panjenengan tentang hasil dari praktek jenengan tadi. Monggo ditanya lagi Bapak Ibu. Jelas? Oke, kalau jelas saya lanjut bawahnya. Untuk ini langsung skip review pembelajaran. Oke. Jadi di sini Ibu, nanti ketika panjenengan nanti melakukan coach panjenengan nanti akan mengisi sebuah lembar refleksi. Ketika mengisi nanti isiannya dengan formatnya sudah ada di LMS. Kemarin sudah download Bapak Ibu panjenengan? Apakah sudah mendownload Bapak Ibu? Sudah Pak. Kalau belum saya akan tunjukkan karena takutnya nanti panjenengan bingung ini yang mana sama kita akan melihat tugasnya yang dikumpulkan apa saja. Tapi yang jelas ini ada keringan dari BPGP. Panjenengan tidak 1 jam full 30 menit seperti kemarin, tetapi 30 menit panjenengan itu bisa diatur untuk ngisi refleksinya. Artinya misal untuk 30 pertama putus Pak. Putus-putus Pak. 15 menit atau 20 menit. Nah ini itu menjadi coachnya selesai. Lah waktu sisanya cek. Apakah semuanya sudah jelas Bapak Ibu? Sudah Pak. Jelas. Sudah Pak. Oke, sampun jelas jadi saya ulangi Jadi nanti panjenengan waktunya itu 60 menit. 60 menit sudah termasuk coach dan menjadi coachee, kemudian mengisi lembar refleksi sama kita berdiskusi. Kalau melihat PPT tadi, berarti alokasi kita adalah 40 menit. 40 menit itu adalah untuk panjenengan mungkin 15 menitan untuk praktek coach dan menjadi coachingnya. Lah yang sisanya 10 menit untuk isi lembar refleksinya. Kembali ke rumah itu kita untuk kita berdiskusi apa yang panjenengan rasakan. Kita akan mendapatkan balik dari praktek panjenengan tadi. Ini dulu. Kemudian setelah itu panjenengan akan melakukan seperti biasa yaitu penguatan. Penguatan nanti saya akan memberikan masukan atau memberikan contoh dari
praktek panjenengan tadi yang menarik yang akan kita bahas. Seperti misalnya contohnya dari Bu Nani. Katakanlah Bu Nani berhasil ngomongnya itu lancar sekali, kemudian tidak melakukan asosiasi. Nah, itu nanti Bu Nani akan berbagi tips ke kita seperti itu. Terus ada pertanyaan di chat Ibu Nggih. Di kolom chat. Putus Pak suaranya. Ada pertanyaan. Oh, sudah hapus. Tadi ada pertanyaan. Suaranya Mungkin putus Pak. Bentar, Nggak dalam jelas. Cek, apakah suara saya sudah jelas, Ibu? Jelas, Pak. Nggih, Pak. Jelas, nggih? Pak. Semoga ini enggak saya pakai jaringan karena di sini mendung, Bu, jadi terkendala jaringan. Soalnya lagi nggih. Jadi waktu kita nanti 60 menit, itu dulu yang kita pahami. 60 menit itu sudah termasuk kita diskusi bareng di room utama, sama kita panjenengan nanti sudah mengisi lembar refleksi. Jadi kalau boleh saya pisah nggih, 60 menit itu adalah 40 menit dengan rekaman bersama teman. Itu sudah rekaman plus ngisi lembar refleksi, dan yang 20 menit kita kembali di sini. Kalau kita mulainya nanti adalah pukul 3 tepat kita mulai untuk rekamannya, maka nanti kita ketemu di sini adalah pukul 15 lebih 40. Jadi nanti kita sini untuk berdiskusi, untuk refleksi bagaimana pelaksanaan tadi. Dari sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Sampun jelas Bapak Ibu? Jelas nggih? Mohon izin saya tunjukkan untuk LMS-nya dulu biar kita bisa tahu. Di sini saya akan menunjukkan ke panjenengan untuk tagihan kita, kemudian untuk lembar refleksinya. Mohon maaf sinyalnya kurang bagus di sini. Oke, jadi yang di sini Ibu, yang diingat nanti rekamannya, panjenengan saya rekamannya pakai bor yang saya siapkan. Kemudian nanti panjenengan akan saya kirim linknya. Setelah saya kirim linknya, nanti panjenengan silakan unduh, kemudian dipotong sesuai bagian jenengan. Jadi misalkan nanti Bu Deni menjadi seorang coach, maka Bu Deni nanti memotong pada bagian sebagai coachnya aja. Setelah itu nanti diupload ke YouTube-nya, seperti itu. Kemudian untuk pengisian lembar refleksinya, untuk lembar refleksinya Bapak Ibu, ini bisa diunduh di LMS pada bagian ini. Nah, di sini, ini di sini ada tulisannya apa yang sudah berjalan dengan baik. Misalkan ketika melakukan coaching, dengan selama percakapan saya merasa saya berhasil menemukan kata kunci. Kemudian saya berhasil present, berhasil hadir secara penuh untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach dan seterusnya. Jadi jenengan menjawab ini. Lalu di sini Bapak Ibu, tuliskan umpan balik dari coach Anda. Artinya ketika panjenengan tadi pertanyaan yang panjenengan ajukan untuk coach, kemudian di sini panjenengan tuliskan umpan baliknya. Misalkan jenengan mau pertanyaan, saya pertanyaan langsung bertanya aja, bagaimana perasaan Bapak ketika anak-anak ramai seperti itu? Nanti di sini responnya. Mohon maaf, saya ulang ya. Tuliskan umpan balik dari coach panjenengan. Jadi jenengan nanti menanyakan perasaan dari respon coachnya. Jadi misalkan Pak Elmi adalah coachnya, Pak Elmi bagaimana perasaan panjenengan selama saya coaching. Nah, nanti jenengan tulis di sini. Menurut Pak Elmi perasaannya ketika kegiatan coaching bla 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 bla. Nanti dijelaskan di sini. Seperti itu.
Mungkin ada ditanyakan Bapak Ibu? Jika jelas, silakan panjenengan beri emoticon jempol atau resen aja. Jadi jenengan resen biar saya tahu yang jelas. Oke, bilang jelas. Oke, Bu Nani, oke sudah. Pak Helmi, oke, Bu Midya, oke. Berarti yang resen berarti sudah siap, nggih? Jelas, nggih? Kalau tidak ada kendala, ada perubahan rencana, Bapak Ibu. Tadi Pak Helmi berpasangan dengan Bu Santini, nggih? Tidak ada masalah. Pak Helmi sama Bu Santini nanti pakai bor 1 Pak Helmi, nggih? Di WA sudah saya berikan linknya. Kemudian untuk Bu Deni berpasangan dengan siapa Bu Deni? Masih terus Dwi, Bu Pak. Deni? Bu Dwi. Bu Dwi Rajayanti, Bu Dwi dengan Bu Deni, silakan jangan nanti masuk ke bor 2. Ada di WA group. Kemudian yang ketiga, Bu Midya berpasangan dengan Saya seharusnya dengan Bu Ike, tapi sekarang langsung Bu Mah. Karena pasangan. Bu Ike sedang sakit, nggih. Jadi pasangannya Bu Midya adalah pasangannya Bruli karena Bruli dia fokus ke putranya. Jadi dengan Bu Nima. Sampun? Berarti nanti masuk ke bor ketiga. Nggih Pak Helmi? Ribut Pak Helmi? Oke Pak, mohon maaf. Untuk yang lembar refleksi itu dikumpulkan hari ini atau disertakan nanti kita upload video atau tugas nanti itu Pak? uploadnya nanti disertakan nanti aja Pak. Jadi pedomannya tetap di ruang kolaborasi yang unggah tugas itu kan ada due date-nya. Nah, dengan pokoknya uploadnya jangan sampai due date. Nanti dilampirkan di bagian submission. Nanti jangan melampirkan refleksi dirinya sama ditempelkan linknya, link YouTube-nya nanti. Seperti itu. Oke, Sampun? Pak. Terima kasih Pak. Ada lagi yang belum, yaitu Bu Nani ya belum, nggih? Nggih, Pak, belum. Sama Bu Nani Bunia. pasangnya dengan Bunia itu berarti langsung otomatis di bor keempat, nggih, Ibu, nggih? Siap. Sampun? Oke. Apakah ada pertanyaan, Mbak Ibu? Jelas? Insya Allah Pak. jelas. Oke. Tentang merekamnya, Pak. Dalam? Tentang cara merekamnya. Nanti kan gini Bu, panjenengan saya yakin sudah bisa memotong dan mengedit video, nggih. Nanti jenengan bornya akan langsung saya rekam, tekan tombol rekam. Nanti otomatis akan terekam otomatis. Ketika jenengan keluar, Bu Midya keluar sama pasangnya keluar, nanti otomatis kan tertutup lah. Nanti akan muncul link rekaman itu. Nanti saya kirim ke jenengan. Jenengan bisa download sendiri. Setelah itu nanti panjenengan tinggal motong-motong sesuai kebutuhan. Jadi yang dipotong adalah bagian sebagai coach-nya, bukan sebagai coaching-nya. Sampun nggih, jelas nggih? Iya. Oke, siap. Ada pertanyaan sebelum kita mulai? Oke, jika jelas Berarti yang maaf Pak, yang direkam itu berarti yang coach-nya ya Pak ya? Yang selaku coach, selaku menjadi coach nggih. Sampun. Kalau tidak ada kendala, silakan panjenengan mulai masuk ke dalam link. Nanti saya akan mulai merekamnya. Silakan Bapak Ibu, monggo. Untuk di sini jasa keluar enggak apa-apa, di sini nanti tinggal jenengan mute aja boleh. Kalau daripada jenengan nanti keluar masuk enggak apa-apa. Sebentar Helmi nggih. Oke. Helmi, ini saya mulai rekam Helmi nggih. Jenengan nanti kalau sudah ready, monggo jangan kondisikan sendiri dengan Bu Santini. Jenengan persiapan dulu, enggak apa-apa. Saya mulai rekam, saya rekam Helmi nggih. Nggih, saya berikan. Nggih, nanti ketika sudah jadi linknya, nanti jangan potong sesuai dengan kebutuhan jenengan, nggih. Oke, siap. Monggo saya izin untuk matikan kamera dan matikan mic.
Bu Dwi, Bu Deni. Oke, Bu Deni, Bu Dwi, saya cek. Bu Dwi, Bu Deni, suara saya dengar Bu Dwi. Oke, izin saya rekam, nggih. Mulai saya rekam, nggih. Biar jenengan nanti bisa langsung kalau sudah ready, nanti akan saya kirim linknya biar jenengan foto-foto sendiri, nggih. Saya rekam kalau gitu, nggih. Oke, silakan Bu Deni. Oke, baik. Mohon maaf, Bu Rima, Bu Widya sudah siap? Saya direkam, nggih. Oke, siap. Bentar, nggih. Bentar. Silakan Ibu, waktunya monggo. Nanti kalau sudah selesai, silakan keluar aja otomatis nanti otomatis akan berhenti. Oke, monggo. Oke, tadi Bu Nia, pripun kok nggak ada? Lagi, ini Bu Nia. Bu Nani, Bu Nia mau izin saya rekam, nggih. Setelah itu silakan mulai melakukan kegiatan, nggih. Nanti kita akhiri pada pukul 15:40. Nanti kita ketemu di room utama, nggih. Oke, bentar, nggih. Silakan Ibu, monggo. Saya izin matikan kamera dan mute, nggih.
Gue masih sepi. Yang lain belum kembali ya, Bu? Loh, Bu Jenny di mute. Sekarang berarti kita isi refleksi itu, Bu ya? Ini kayaknya teman-teman belum selesai, Bu Nani. Atau kecepatan?
Apa Bu Deni tadi untuk prakteknya? Halo, cek. Suara saya Terdengar Pak, aman. Ribon, gugurnya sama Bu Deni tadi untuk prakteknya lancar? Lancar nggih? Untuk refleksinya sudah diisi, Bu? Masih, kalau saya masih proses Pak. Pak, Nggak apa-apa, kalau hari nggak ini apa-apa. saya rasanya kok malah kurang Pak kayaknya. Berlanjut gitu, panjang. Harusnya memang seperti itu, Bu. Ini kan hanya pelatihan saja, nggih. Kalau panjang nanti waktunya kasihan, enggak apa-apa. Nanti bisa dilanjutkan untuk di lain hari dengan teman-teman guru Ibu. Iya, masih kalau kemarin kan rasanya itu poin-poinnya kok cepet, pasti kita kok gak bisa gitu. Kalau hari ini kok kayaknya udah beda lagi. Karena jenengan sudah sedikit memahami bahwa kalau coaching itu bukan pernyataan, Bu, tetapi pertanyaan. Kemudian kata kunci. Itu. Enggak apa-apa, Bu. Awalnya kan seperti itu, lama-lama kan sudah nyaman. Kalau Bu Deni, refleksi sudah selesai Bu Deni? Mic-nya masih termute, Bu. Belum, Pak. Belum. Siap, oke. Enggak apa-apa, Ibu. Pokoknya yang penting Bu telepon. Deni. Ya. Oke. Ini tinggal Pak Elmi nggih, Pak Elmi. Kemudian Bu Nani. Oke, enggak apa-apa, Pak Ibu. Jadi setelah ini kita akan mendengarkan hasil refleksi. Nanti setiap Bapak Ibu akan menyampaikan bagaimana sih pengalamannya tadi, gimana rasanya menjadi seorang coach. Sorry itu Ibu. Oke. Bentar saya hubungi Pak Elmi dulu ya. Ini sudah masuk semuanya Bapak Ibu? Sampun ya? Bu Deni sudah ada, Bu Dwi sampun, Bu Nia sudah, Bu Nani sampun, Bu Nima oke Bu Nisa sudah. Apakah bisa kita mulai untuk refleksinya Bapak Ibu? Bisa, Pak. Oke, bisa Sampun, Pak. ya? Jadi Bapak Ibu terima kasih tadi mohon maaf tidak bisa mendampingi jenengan secara langsung karena yang pertama biar jenengan lebih leluasa, yang kedua biar nanti
mengalir apa adanya. Kalau ada penontonnya kadang-kadang kan grogi, tegang. Nah, sekarang di 20 menit ini Bapak Ibu, kita akan melakukan refleksi kegiatan coaching ini, refleksi dirinya. Nah, nanti saya akan berfokus kepada refleksi jenengan saja. Artinya apa yang sudah berjalan dengan baik, apa yang masih diperbaiki, apa yang perlu tetap dilakukan, dan apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki. Semua akan menyampaikan pendapatnya, hasil refleksinya masing-masing. Kita mulai dari kelompok 1, yaitu dimulai dari Pak Elmi. Silakan Pak Elmi. Cek. Pak Elmi ada? Oke. Mungkin Pak Elmi masih ada aktivitas lain. Pasangannya Pak Elmi, Bu Santini mungkin bisa menyampaikan hasil refleksinya Bu Santini. Monggo Bu Santini. Baik Pak, terima kasih. Ngapunten tadi baru sempat nulis refleksi sampai nomor 2. Enggak apa-apa, nanti bisa dilanjutkan setelah kegiatan selesai Bu. Bisa monggo. Oke. Untuk refleksi diri saya sendiri itu yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, yaitu percakapannya sudah berjalan sesuai dengan alur tirta Pak. Yaitu ada tujuan umumnya, kemudian ada identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Yang perlu diperbaiki, mungkin saya perlu belajar lagi untuk berperan menjadi coach. Karena ini sesuatu hal yang baru untuk saya sendiri, Pak. Ini ilmu baru di guru penggerak, ini ada materi coaching ini yang menurut saya perlu ditingkatkan dan untuk perlu pemahaman lebih. Mungkin perlu belajar, sering-sering belajar. Nah, itu yang perlu diperbaiki. Untuk pertanyaan ketiganya apa ya? Apa yang Bapak Ibu lakukan agar tetap present, artinya hadir penuh? Untuk saya sendiri, untuk yang saya lakukan itu fokus pada percakapan, mungkin itu yang dilakukan untuk bisa kehadiran penuh. Kemudian pertanyaan yang terakhir, untuk memperbaikinya mungkin saya perlu banyak belajar dan belajar menjadi coach, mungkin sering-sering berlatih. Itu mungkin yang saya dapat lakukan untuk memperbaiki, untuk meningkatkan dalam kemampuan coaching dalam modul 2.3 ini, Pak. Ya, terima kasih Bu Santini. Bu Santini itu adalah versi Bu Santini, sekarang patternnya ini. Bagaimana Pak Elmi? Refleksi diri Pak Jenengan. Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan. Mohon maaf tadi agak terlambat. Untuk yang pertanyaan pertama itu mungkin sama seperti Bu Santini, refleksinya ya percakapan sudah berjalan baik ya, sesuai alur tirta. Untuk coach sudah cukup terbuka Pak ya, dari mungkin untuk berbagi pengalaman atau cerita tentang pemikirannya ya. Untuk yang kedua ini apa yang masih perlu diperbaiki ya. Untuk saya sendiri mungkin saya merasa masih perlu meningkatkan kemampuan saya ya, dalam hal mengajukan pertanyaan. Mungkin bisa untuk membuat pertanyaan yang lebih tajam dan mendorong coach untuk berpikir lebih kritis. Kemudian yang ketiga, untuk tetap dalam kondisi present itu untuk saya sendiri ya, sebelum melakukan coaching saya meluangkan waktu untuk menenangkan pikiran dan fokus pada apa yang akan saya lakukan. Kemudian apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki peningkatannya atau peningkatannya. Kalau untuk saya sendiri, saya akan mencoba untuk meningkatkan kemampuan saya dalam hal mengajukan pertanyaan itu Pak ya. Mungkin lebih tajam atau mendorong coach untuk berpikir lebih kritis lagi. Dapat Pak Elmi?
Oke, keren. Terima kasih Itu Helmi Pak, dan Bu nggih, Santini. sampun. Ternyata dari dua sudut pandang Bu Santini refleksinya seperti itu. Silakan untuk Pak Helmi, ternyata ada tambahan, ada tips yang bisa digunakan yang tadi pada poin ketiga tentang present. Untuk berikutnya kelompok 2. Silakan terlebih dahulu, monggo Bu Deni. Oke, terima kasih Pak. Oke, saya akan merefleksikan diri tentang latihan kucing tadi. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Alhamdulillah sudah sesuai dengan alur Tirta. Terus yang kedua, apa yang masih perlu ditingkatkan? Yaitu yang perlu masih ditingkatkan adalah bagaimana saya menjadi coach itu mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Biar untuk menggali segala kekuatan atau kompetensi yang ada pada kucingnya. Terus yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh itu saya lakukan adalah tetap pada kondisi present, yaitu sebelum dan sesudah itu harus sadar penuh, Pak. Harus fokus, sehingga dilandasi dengan rasa ingin tahu dan kebaikan, maka akan terfokus, maka nanti akan menghasilkan kondisi kehadiran yang penuh dan bisa menjadi coach yang baik. Terus yang keempat, apa yang akan saya lakukan untuk memperbaikinya, yaitu untuk memperbaiki dalam ini adalah dengan kesadaran penuh, saya akan berkesadaran penuh dengan menumbuhkan rasa yang lebih tenang, pikiran jernih dan fokus, sehingga saya bisa akan berpengaruh pada keputusan yang lebih responsif dan reflektif lagi, Pak. Demikian, Pak. Terima kasih Bu Deni, luar biasa sekali. Sekarang partnernya Bu Deni nih. Silakan Bu. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya. Ini saya akan menyampaikan refleksi saya. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Ini alhamdulillah ya Pak ya. Kegiatan kami tadi itu berjalan dengan lancar. Bahkan di luar nalar kita, kita dari awalnya itu kan latihan hanya berapa menit sudah selesai, dan alhamdulillah ini tadi mungkin bisa sampai 10 menit lebih sepertinya. Sampai 15 menit ya. Iya, seperti itu. Kemudian yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, yang pertama yaitu tentu saja pada diri saya itu keterampilan komunikasi saya, Pak. Bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan juga itu pengendalian emosional saya. Kan dari dari pertanyaan-pertanyaan tadi, jawaban-jawaban yang disampaikan Bu Deni itu saya ada rasa deg-degan, khawatir jangan-jangan saya sampai terbawa emosi gitu, memberikan jawaban, bukan memberikan pertanyaan seperti itu. Yang saya lakukan untuk tetap berada dalam kondisi present, yaitu tentu saja saya tadi dengan mencoba menghadirkan emosional saya biar agar tetap tenang seperti itu. Karena terus terang tadi saat ngobrol sama Bu Deni tadi ada beberapa iklan yang lewat di depan saya harus menjawab pertanyaan mereka dan saya juga harus mendengarkan Bu Deni, seperti itu. Kemudian yang harus saya lakukan atau tingkatkan yaitu tentu saja tadi keterampilan komunikasi tadi Pak ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan juga keterampilan emosional, itu yang paling penting bagi saya. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bu Deni dan Bu Dwi. Untuk kelompok 1 dan 2 sudah menyampaikan hasil refleksinya. Sekarang kelompok 3. Silakan, siapa yang duluan? Monggo. Bu Nikmah, apa saya dulu? Sakerso, Bu Midya dulu, Bu Midya. Saya dulu Bu Nikmah, mohon izin. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Tadi alhamdulillah percakapan kami berjalan dengan lancar, habis sekitar 15 menit tidak terasa. Kalau kemarin masih dirasa kurang, tapi tadi 15 menit pun dirasa masih kurang. Kemudian percakapan tadi juga sudah berjalan dengan alur Tirta, mengalir begitu saja sesuai dengan apa yang ada di alur Tirta. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Sama seperti rekan-rekan yang lain, Pak. Untuk kelemahan saya, memang saya sulit untuk menggali informasi lebih dalam lagi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan yang disampaikan oleh coach saya tadi. Jadi mungkin pertanyaan yang lebih mendalam yang masih ingin saya perbaiki lagi.
apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Jadi ketika untuk untuk berada pada kondisi present sebelum melakukan coaching, saya tadi kan sempat berbicaranya seperti biasa, seperti akrab, seperti kemitraan teman akrab gitu. Jadi merasa lebih santai, tidak ada beban. Jadi mengalir begitu saja natural seperti itu. Ketika melakukan coaching, saya tadi fokus dengan apa yang disampaikan oleh Bu Nikmah. Jadi benar-benar mendengarkan apa yang diceritakan Bu Nikmah dan pernyataan-pernyataan menarik yang disampaikan oleh Bu Nikmah. Itu membuat kita masih tetap berada ingin mendengarkan Bu Nikmah terus, ya, seperti itu. Terus yang terakhir, apa yang akan Ibu atau Bapak lakukan untuk memperbaiki, meningkatkannya. Jadi tadi kan saya kekurangannya untuk kemampuan untuk menggali informasi atau membuat pertanyaan yang berbobot. Dan mungkin yang bisa saya lakukan adalah mungkin mencari atau melihat berbagai literasi atau sumber-sumber atau menonton video-video atau yang disampaikan Pak Habib kemarin, melihat Mata Najwa atau Kick Andy. Nah, mungkin seperti itu kan bisa untuk menggali pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam. Mungkin itu Pak untuk refleksi diri dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Media, karena sudah lancar banget ini, sudah pokoknya kayak jantol. Terus lanjut pasangannya Bu Media, silakan Bu. Terima kasih. Termute Bu Nikmah, Masih Bu. Iya Pak. Terima kasih. Untuk refleksi diri saya, yang pertama apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, mulai dari percakapan saya dengan Bu Media tadi, alhamdulillah berjalan dengan lancar, bahkan ya bisa mengalir ya Bu, tanpa terasa kita sudah melebihi waktu yang ditentukan. Mungkin tadi 15 menit kita sudah berjalan sampai 16 sampai ada 17 menit ya Bu, kita melebihi ya. Terus dari percakapan tersebut sudah sesuai dengan alur tirta yang ada di LMS itu. Terus pertanyaan yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan? Ini Pak, yang menjadi kelemahan saya itu menggali pertanyaan ya, mungkin saya kurang memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin berbobot ya, sehingga saya tadi ya agak itu pertanyaan cuma ya kurang berbobot ya dari apa yang saya sampaikan tadi itu yang perlu saya tingkatkan ya. Terus yang ketiga, apa yang saya lakukan dalam kondisi keadaan penuh untuk sebelum dan saat saya melakukan coaching. Saya tadi mendengarkan cerita dari Bu Media itu dengan penuh sekali saya mendengarkan cerita ya. Terus kemudian saya kondisi santai dengan Bu Media tadi, sehingga kita seakan-akan itu tidak coaching Pak, seakan-akan itu kita berbicara seperti teman gitu, nggak seperti itu ya. Terus apa yang akan saya lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya, ya ini tadi sama seperti teman-teman, saya perlu meningkatkan dalam komunikasi, dalam menggali pertanyaan dengan teman-teman. Itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Nikmah. Sekarang tinggal kloter terakhir ini yaitu Bu Nani. Monggo Bu Nani terlebih dahulu, silakan. Baru nanti partnernya. Silakan Bu Nani. Ya, terima kasih Pak Khatib atas waktu yang telah diberikan. Saya akan menjawab dari 4 pertanyaan dari lembar refleksi dirinya coaching ini. Jadi soal yang pertama yaitu apa yang sudah berjalan baik selama percakapan, selama kegiatan coaching tadi, selama percakapan sudah berjalan dengan baik. Kunci juga sudah cukup terbuka untuk berbagi pengalaman dan juga pemikirannya. Namun saya juga merasa cukup mampu untuk mendengarkan sebagai pendengar yang baik, kehadiran penuh, dan bisa memahami apa yang disampaikan oleh coach. Pertanyaan kedua yaitu apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Yang saya rasa yang perlu ditingkatkan adalah saya perlu meningkatkan konsentrasi saya supaya saya tidak terganggu dengan hal-hal di sekitar saya. Kemudian sama dengan teman-teman yang lainnya yaitu saya harus istilahnya meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mendorong kunci lebih berpikir kritis. Selain itu juga saya juga harus menahan diri supaya tidak memberikan jawaban
pada Kuci. Terus untuk pertanyaan yang ketiga yaitu apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present dan penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Sebelum melakukan coaching, saya berusaha untuk meluangkan waktu untuk menenangkan pikiran dan juga fokus terhadap apa yang akan saya lakukan yaitu coaching dengan teman CGP. Kemudian selama coaching, saya juga berusaha untuk fokus tidak memikirkan hal-hal yang lainnya dan berusaha untuk tidak menghakimi atau bersikap terbuka terhadap Puji, terhadap apa yang disampaikan oleh Puji. Pertanyaan terakhir yaitu apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Ya, salah satunya yaitu untuk meningkatkan kemampuan untuk mengajukan pertanyaan kepada Puji dan juga mendorong Puji agar bisa berpikir kritis. Saya juga akan berusaha lebih fokus untuk mendengarkan apa yang diucapkan oleh Puji dan juga menggunakannya untuk memperbaiki kinerja saya ke depannya, Pak. Dan terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, ini terakhir di pamungkasnya nih, pasalnya Bu Nani yaitu Bu Kurnia. Silakan Bu Kurnia. Ya, terima kasih. Sebenarnya semuanya sudah terangkum ya Pak ya. Semuanya dari awal sampai akhir itu jawabannya sebenarnya sudah terangkum. Mungkin menambahkan sedikit aja kalau refleksi dari diri saya itu. Jadi kalau dibandingkan dengan kemarin, hari ini ternyata kemarin itu tergesa-gesa itu kok cuma sebentar. Ternyata hari ini tuh 15 menit rasanya kok sebentar gitu. Malah kita yang kurang dari 15 menit. Oh, ternyata kita masih bisa loh menggali 15 menit itu. Bahkan tadi ada isyarat dari Bu Nani itu waktu saya lebih gitu dari 15 menit itu. Saking asiknya kalau menurut saya ya. Jadi dari pembicaraan itu ternyata bisa mengalir sudah sesuai dengan alur cerita dan nyaman gitu Pak ya. Kemudian untuk yang perlu ditingkatkan kalau menurut saya terkadang saya itu bahasanya itu campur-campur Pak kan. Jadi pemilihan diksi itu kadang saya yang kadang berbelit mau ngomong yang sebenarnya lebih baku tapi ternyata belok ke ngomong apa gitu. Sebenarnya tujuannya ngomong apa gitu. Tapi ya itu mungkin karena saya harus lebih banyak berliterasi, harus mungkin melihat video-video coach-coach yang sudah profesional gitu ya untuk menambah literasi bagaimana sih kita tetap menjaga agar apa yang kita ucapkan itu tetap sesuai dan sesuai dengan diksinya gitu karena kita kan coachnya itu di akademik gitu ya. Kemudian untuk kondisi kehadiran penuh itu saya rasa kita tetap fokus dengan apa yang diucapkan coach. Jadi kita harus menangkap poin apa yang dikatakan coach itu kita dengarkan dengan seksama dan kita tangkap poinnya. Dari poin yang kita tangkap itu akan menimbulkan pertanyaan. Jadi kita bisa bertanya dari mana? Dari kita menangkap poin-poin dari coach. Jadi ketika coach pun berbicaranya mungkin hanya sedikit, mungkin kita juga agak bingung. Jadi bagaimana caranya biar coach itu bisa menjawab itu dengan banyak dan kita mendapatkan banyak poin dari situ dan kita bisa bertanya kembali begitu. Nah, untuk selanjutnya untuk memperbaiki atau meningkatkannya yaitu ya mungkin dengan berlatih bersama rekan sejawat atau mungkin dengan tadi melihat video-video itu. Jadi saya rasa untuk latihan yang 2 hari ini saja kita sudah ada progresnya kalau menurut saya dari kemarin dan sekarang itu sudah ada progresnya walaupun mungkin masih sedikit. Nah, bagaimana kalau kita masih mau berlatih ke depannya, tentu kita insya Allah akan bisa lebih baik lagi. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu yang hebat, luar biasa sekali. Rata-rata tadi saya lihat semua mengatakan tidak terasa waktunya terasa. Kenapa bisa seperti itu? Karena berdasarkan hasil refleksi kemarin Bapak Ibu. Kemarin jenengan itu langsung pengennya ngasih solusi, ngasih jawaban berupa pernyataan. Kalau sekarang jenengan berubah paradigmanya dari pernyataan jadi pertanyaan, itu akan lebih enak, jenengan ngobrolnya lebih luas. Kemudian ada muncul pertanyaan lagi. Kalau coachingnya itu jawabannya singkat, misalkan sudah makan, sudah ditanya apa, jawabannya cuma pendek-pendek, kan kita bingung Ibu nggih. Sebenarnya kita bisa menggali agar coach itu mau bercerita kalau penjenengan itu pertama bisa membuat mereka nyaman. Nyaman artinya jenengan present dulu, artinya jenengan abaikan apa sekitar. Kalau saya ketika diajak teman curhat, ngapunten ada teman yang ingin bercerita tentang masa belajar dan seterusnya,
Pertama, saya mesti jauhkan HP karena HP pasti akan mengalihkan perhatian. Kemudian saya usahakan itu benar-benar pas timingnya. Kalau orangnya mau ngomong, bentar sih. Ya wis, ayo. Jadi saya harus siap dulu secara mental. Karena jangan sampai ketika ada orang cerita, kitanya masih berpikiran yang lain, akhirnya ngambiang. Kalau perlu buat catatan. Untuk apa? Untuk kata kuncinya. Itu yang pertama. Kenapa kalau ketemu orang yang jawabannya pendek kita bingung? Karena kita kesulitan membuat pertanyaannya. Jadi kata tanya yang harusnya digunakan ketika koji, jangan menggunakan kata apa. Kalau apa, cutel. Artinya cutel itu berhenti di situ aja. Tetapi gunakan kata bagaimana. Kalau menurut Bapak Ibu, yang harus dilakukan seperti apa? Nah, seperti apa itu kan beda dengan apa yang Ibu lakukan. Itu beda. Artinya jenengan pilih katanya penempatannya gimana. Bagaimana, terus mengapa, itu butuh penjelasan. Tapi kalau jenengan menggunakan kata tanya apa, selesai. Karena butuh jawaban pendek. Itu yang berikutnya. Dan untuk present Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan, bagus sekali. Ada yang fokus. Artinya fokus, jenengan itu menyiapkan mentalnya terlebih dahulu. Kemudian kayak yang disampaikan Bu Dwi tadi ada sinten tadi yang ada iklannya. Iklannya oke. Kalau iklannya sering lewat, cari tempat yang nyaman. Ketika ada teman ingin minta dikoci, jenengan cari tempat yang nyaman. Misalkan di kelas itu mesti rame. Mungkin di ruang kepala sekolah atau di ruang guru, itu bisa. Jangan sampai nanti ketika coaching jangan di kelas baru mulai ngomong, Bu ini Bu, buyar Ibu jenengan itu. Dan yang paling penting Bapak Ibu, bagaimana agar kita bisa present hadir penuh? Kita punya 2 telinga, 1 mulut. Artinya apa? Kita harus banyak lebih mendengarkan. Kita dengarkan aja. Kalau mereka sudah mulai coaching kita sudah berhenti, cirinya orang berhenti itu sudah nafasnya itu sudah mulai tenang, artinya sudah nggak ada kata. Nah itu kalau itu berarti ada yang mau disampaikan lagi nyentanya. Kelihatannya masih ada lagi. Apa Bu mau ceritakan? Silakan. Nah itu kalau sudah beliaunya sudah deal, sudah nggak ingin ngomong lagi, baru sekarang saya ya. Kalau tadi banyak sudah cerita, sekarang saya ingin bertanya agar Ibu nanti bisa mendapatkan jawabannya. Lalu apa yang Ibu lakukan? Nah, itu kan tanya lagi. Kalau pengen dibumbui, oke lah. Kayak misalkan Najwa Shihab, Mbak Nana atau Candy dikasih pengantar. Kalau orang-orang kan bilang seperti ini Bu, katanya kalau anak nakal itu wajar. Tapi kalau menurut Ibu wajar enggak sih? Nah, itu kan ada kayak pengantarnya. Enggak cuma bagaimana, kan pendek, tapi ada kayak pemancingnya. Kata orang-orang ini yang saya kan sering dengar orang itu mesti bilang gini. Kalau anak nakal pasti tercapnya nakal. Jadi enggak akan dipercaya. Kalau menurut pandangan Ibu selaku wali kelasnya bagaimana? Nah, itu beda. Nah, itu Ibu salah satu tipsnya. Mungkin ada ditanyakan Bapak Ibu. Ini adalah penguatan dari kami, dari saya, dan berdasarkan dari masukan panjenengan. Jadi, coaching tidak akan berhasil tanpa dipraktekkan. Kalau ingin berhasil, mulai sekarang kita belajar menjadi pendengar yang baik. Saya aja masih kadang-kadang ada orang ngomong, ini pengen langsung balesi. Saya coba mendengarkan. Itu seninya di situ. Saya pernah terkagum-kagum dengan CGP Angkatan 9 yang dari Bondowoso. Ternyata ketika coaching ya, itu teman-temannya bilang, Pak saya nyaman ditanya oleh Pak ini. Terus saya minta beliaunya itu menyampaikan. Jawabannya, saya belum nggak bisa apa-apa. Saya bisa ngomong itu karena saya dengarkan. Kalau saya dengarkan orangnya kan otomatis cerita. Nah, itu yang diceritakan itu ketika menarik saya ingin saya tanyakan, ya saya tanyakan. Artinya bukan diada-adakan. Kadang kan kita bertanya hal yang nggak penting ya. Nggak usah dipikirkan. Jadi yang disampaikan itu yang kita tanyakan. Kita jawab Ibu. Jadi mulai sekarang ayo kita belajar bareng, saya juga belajar bareng. Kalau ada yang ingin bercurhat atau ingin berkeluh kesah, kita dengarkan dengan baik, kita jangan kasih solusi, tapi kita lemparkan ke beliaunya pengennya gimana. Karena kita adalah seorang coach, bukan trainer. Kalau trainer itu artinya kita ngasih materi, kalau sebagai konseling kita ngasih pilihan biar mereka yang memilih, tetapi sebagai seorang coaching kita hanya mengarahkan. Itu Ibu kuncinya. Ampun. Jelas ya Ibu, kita akhir kalau jelas. Untuk tugasnya ada 2. Yang pertama linknya nanti tunggu ya. Biasanya dari BPGP, hari ini selesai rekaman, muncul linknya paling lambat 2 hari. Jadi kalau sudah muncul akan saya kirim ke grup. Silakan nanti panjenengan tinggal download, kemudian dipotong-potong sesuai kebutuhan. Jadi nggak usah semuanya. Kalau bukunya sebagai coach nanti yang dipotong bukunya. Jadi bagiannya Bu Nani, jenengan hapus atau jenengan kasihkan Bu Nani. Bu Nani sudah tak potong, silakan digunakan.
tinggal nanti ngedit. Nanti panjenengan tinggal kasih intro itu aja, kemudian kirim, selesai. Diupload ke YouTube, kita ambil link YouTube-nya seperti biasa. Terus untuk lembar refleksinya silakan dilengkapi, nanti dilampirkan saat submit, kan ada unggah PDF-nya nggih, itu yang digunakan. Sampun Bapak Ibu, ada pertanyaan? Jelas? Jelas, Pak. Yes, Bapak. Oke, terima kasih. Kalau jelas Bapak Ibu, terima kasih atas kerjasamanya. Tidak ada sesi refleksi kepala sekolah karena posisinya kita adalah praktek coaching. Jadi di sini untuk refleksi yang sebagus kepala sekolah, nanti apa yang pengen lakukan ketika menjadi kepala sekolah agar coaching berhasil. Artinya jenengan kan supervisinya adalah akademik ya, sudah bukan supervisi untuk kayak misalkan masalah pembelajarannya anak kesulitan. Kalau masalah anak namanya adalah restitusi, kalau masalah dengan orang lain, dengan guru, namanya kita gunakan istilah adalah coaching. Seperti itu. Sampun, kalau ada pertanyaan Bapak Ibu, terima kasih atas kerjasamanya. Untuk Bu Ruli sama Bu Ike, semoga Bu Ruli putranya lekas sembuh, Bu Ike segera diberikan kesembuhan, dan teman-teman yang ada kerepotan bisa dilancarkan. Itu saja doa dari saya. Oleh karena itu, sebelum kita berfoto, mari kita akhiri dengan doa terlebih dahulu. Kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ibu. Mari kita foto terlebih dahulu biar bisa dijadikan sebagai kenang-kenangan untuk status kita. Sampun, kita gaya nggih. Oke, terima kasih. Sebentar, 1, 2, 3. Oke, saya copy dulu. Sebentar. Sekali lagi, ini saya kirim dulu ke WA biar tidak lupa. Oke. Oke, sekali lagi. Ini lagi ya. Gaya 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ini pokoknya bukan gaya kampanye loh, ya. Ada 1, 2, ada 1, 2. Hanya Bu Dwi Rojayanti yang gayanya pusing. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kalau begitu, selamat beristirahat. Sampai ketemu untuk elaborasi pemahaman tanggal 1. Nanti saya kirim share linknya, nggih. Selamat meninggalkan room dan salam untuk keluarga. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali. Ya, Ibu. Silakan Bu. Terima Mohon kasih izin, Pak. Pak. Belum pulang Angel. Terima kasih Bu. Mohon izin.